rekamannya. Baik, selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Pagi Bu Kres, Pagi Bu Kres, berkah dalam. Pagi Bu Kres, berkah dalam. Tuh, disapa teman-teman itu. Sekali lagi 1, 2, 3. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Ya, Selamat pagi teman-teman. kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Literasinya yang belum, terus tunggu ya. Literasi itu pagi, nak ya. Jangan siang, sore, malam baru kirim literasi ya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi pagi, pembelajaran kita hari ini hanya tematik, 2 muatan, yaitu apa dan apa? Matematika. Apa dan apa? Ayo. Bukan. Apa? 2 muatan, SPDP dan IPA. Ya, IPA dan SPDP pembelajaran kita hari ini ya. Tugasnya bereskan hari ini. Oke, yang di rumah siap? Made siap? Untuk mainan. Yuk, semua diaktifkan. Kalau belajar itu aktifkan speakernya, aktifkan kameranya. Jangan ikut Zoom tapi disembunyikan. Ditinggal makan, ditinggal apa-apa. Ya, aktifkan semua. Kameranya aktif terus. Kameranya aktif terus. Edward, Siva, Inar, Maria. Ayo, aktifkan dulu semuanya. Kameranya semua aktif, speakernya aktif. Sehingga nanti ada pertanyaan langsung dijawab. Ya, nggak perlu nyalakan speaker lagi. Yuk, semua diaktifkan. Nggak usah di-mute, nggak usah di-mute. Kameranya juga aktif supaya ada interaksi di antara kita ya. Kalau kamu sembunyikan, bukan ngomong sama siapa? Gelap, nggak ada gambarnya ya. Oke. Oke, kita akan belajar IPA dulu. Ada 2 muatan ya. Kita akan belajar IPA dulu. IPA dan SPDP. Oke. Muatan IPA. Ya. Hari ini kita akan belajar yang pertama sifat-sifat benda. Sifatnya kalau mendapat dari kayak apa? Tahu pasti ya, tapi tidak tahu sifat-sifatnya. Jadi kita pelajari ya. Yang kedua, menjelaskan perubahan wujud benda. Ini sudah kita lihat ya. Masih ingat ada perubahan wujud apa saja? Mengkristal atau mendeposisi, cair, menguap dan lain-lain ya. Nanti kita pelajari lagi. Kemudian yang ketiga, bandingkan berbagai perubahan wujud benda. Bandingkan ya. Oke, kita pelajari yang pertama. Yang di rumah suara Bu Kres terdengar jelas? Yang di rumah Dengar Bu. Jelas. Sambil ikut menjawab ya, sambil ikut menjawab. Kalau ada pertanyaan sambil dijawab. Mendeskripsikan sifat-sifat benda padat, cair dan gas. Karena kita deskripsikan, kita ceritakan benda padat itu kayak apa sih? Itu namanya mendeskripsikan ya. Deskripsikan Jessica. Jessica itu anak kelas 5B. Rambutnya putih, kayu dari pisang. Itu mendeskripsikan, menceritakan kayak apa sih Jessica itu. Nah, sekarang kita mau mendeskripsikan benda padat, cair, dan gas. Sebelumnya perhatikan gambar proses perubahan wujud dalam pengolahan karet. Karet ban, karet apa lagi? Karet gelang, karet rambut, karet Nah, bagaimana proses pembuatan karet? Yang pertama dari getah pohon. Berbentuk apa ini berarti?
berupa pertama-tama berbentuk cair. Pertama-tama berbentuk cair ya, kita pohon. Ya. Kemudian diolah proses pengolahannya. Ya, proses pengolahannya. Dari wujud cair tadi dimasukkan ke alat, ini proses pengolahannya. Sehingga ia berubah menjadi benda yang padat. Karena itu kan padat Pak ya. Ya, padat ya. Dari cair menjadi padat karena diolah atau diproses. Nah, itu contoh perubahan wujud dari suatu benda. Ya. Nah, sekarang kita akan mendeskripsi dulu. Setelah karet mula-mula berwujud benda cair, kemudian mengeras menjadi benda padat jika didiamkan. Ya. Proses tersebut membuktikan bahwa benda dapat berubah wujud dari satu wujud ke wujud lainnya. Ya. Wujud benda antara lain padat, cair, dan gas. Ya. Mari kita pelajari satu-satu ini. Yang kita pelajari ya. Oke, yang pertama sifat atau ciri benda padat. Ya, perhatikan sungguh karena nanti ini menjadi tugas ya. Benda padat adalah benda yang bentuknya tidak berubah walaupun berada di berbagai wadah. Terus punya mos padat atau cair atau gas? Padat. Saya letakkan di meja bentuknya kayak ini. Ya, saya pindah bentuknya ini tidak berubah, ya, tidak bisa berubah wujud walaupun dipindah ke wadah lain. Ya, itu sifat pertama. Ya, tidak bisa berubah wujud, tidak bisa berubah bentuk, ya, walaupun dipindah ke berbagai wadah. Ya, satu apa? Tidak bisa berubah bentuknya. Pensil, bolpen itu kan padat toh, nggak bisa berubah-ubah ya itu, nggak bisa dimayang-mayang, nggak bisa jadi berpindah bentuk, nggak bisa. Ya. Dua, benda padat tersusun dari zat penyusun yang sangat rapat. Nah, saking rapatnya itu tidak bisa diubah-ubah. Ya, zat penyusunnya sangat rapat. Tiga, benda padat dapat berubah bentuk dengan cara dipotong, dilipat, dipadat atau disusun. Mouse ini akan berubah bentuk kalau saya banting. Ya apa enggak? Iya. Dia bisa berubah bentuk ya. Bolpen pensilmu akan berubah bentuk kalau bentuk flat. Berubah dari bentuknya. Ya. Buku pendapatan akan berubah kalau kamu robek flat dan berubah bentuknya. Ya. Bisa berubah dengan sendirinya. Ya. Ya. Jadi tidak dapat berubah dengan hanya bisa dirubah dengan cara dipotong, dilipat, dipadat atau disusun. Benda padat memiliki volume yang tetap. Ini ya sak ini tidak bisa bergerak, tambah buku ya sak ini. Kalau robek, selalu contoh benda padat adalah pensil, penghapus, pulpen, penggaris, dan dari rumah. Rumah itu. Nah, ini contoh benda padat. Lagi. Oke, yang kedua, sifat atau ciri benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuknya selalu berubah mengikuti wadahnya. Air di dalam botolnya, ada botol di atas meja sih. Nah, air di dalam botolnya Debbie, bentuknya kayak wadahnya Debbie. Ya, yang kecil begini. Air di dalam wadahnya Jessica, bentuk lengkap harusnya jaga banyak sekali. Beda nggak sama nggak bentuknya air di dalam botolnya Debbie dengan air di dalam botolnya Jessica? Beda. Air dalam bentuk meja tempat airnya Jeva sama dengan mereka berdua? Nggak sama. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Di mejanya Debbie sana juga ada air minum. Beda lagi bentuknya di dalam kamar mandi. Malah mobil itu. Ini dulu dong. Ya, di dalam kamar mandi sesuai dengan wadahnya. Beda dengan benda padat ya. Mau tadi kita letakkan di meja, kita letakkan di kantong sama begini terus bentuknya ya berubah-ubah. Ya, kalau benda cair bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Dua, benda cair memiliki volume yang tetap serta terdiri dari zat penyusun
renggang dibandingkan zat penyusun benda padat. Benda padat tadi zat penyusunnya sangat tadi rapat, ya toh sangat rapat. Kalau benda cair itu lebih renggang, ya seperti kamu itu bergerak begini, makan kopi ini, itu berarti renggang-renggang bergerak, ya. Tapi kalau benda padat itu rapat sekali satu penyusun, ya. Contoh benda cair, air, minyak, sirup, susu, ya semua tahu ya, air putih ini kok benda cair. Oke, yang ketiga, sifat atau ciri benda gas. Apa contohnya gas? Dalam udara, jangan bilang buntut, ya, jangan bilang buntut loh ya, nggak boleh loh ya. Benda gas, yang di rumah kok diem saja. Halo. Benda gas adalah benda yang bentuknya tidak tetap. Sama dengan benda gas terdiri dari zat penyusun yang letaknya sangat jauh. Kalau ada tadi apa? Kalau cair agak rendah. Kalau benda gas benda gas tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Jepon perut katanya Jepon bau tapi tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Ya, di rumah dengar nggak nak? Insan dengar suara Putri? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Benda gas memiliki volume yang akan memenuhi ruangannya. Volumenya itu menyesuaikan ruangannya. Dalam ruangan udara yang malas tuh. kalau masuk atau tarik nafas, ada sesuatu yang masuk ya, tidak bisa kelihatan tapi bisa kita rasakan. Ya, volumenya sesuai dengan volume ruangan ini. Ya. Contoh benda gas, udara yang dihirup, udara dalam balon ini, ya. Nah, sekarang menjelaskan perubahan wujud benda. Karena berbagai peristiwa, benda-benda dapat mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud benda terjadi karena pengaruh kalor. Ya, kalor itu apa sih? Energi panas, pintar ya. Kalor itu energi panas. Ya. Benda yang melepaskan kalor dapat mengalami perubahan wujud membeku, mengembun, dan mendeposisi. Membeku, mengembun, dan mendeposisi. Deposisi itu pada memang kristal ya, sama ya. Membeku, mengembun, mendeposisi itu terjadi karena benda melepaskan kalornya, ya dari apa namanya air biasa dimasukkan ke freezer. Air biasa dengan es batu lebih panas mana? Air biasa loh. Es batu kan suhunya lebih rendah ya loh, lebih rendah. Nggak akan berkurang kok energi panasnya, dilepaskan kalau dilepaskan itu maksudnya. Itu ya. Air biasa dimasukkan freezer jadi es batu. Air biasa dengan es batu itu kan suhunya berkurang, suhunya menurun ya loh. Maka dia melepaskan kalornya. Ya maksudnya itu proses melepaskan kalor. Ya. Sedangkan benda yang memasukkan kalor atau menyerap kalor bertambah panasnya itu berarti mengalami menguap, mencair dan apa jadi berarti? Wah, yang golongan ada kene. Ketutupan deh kene. Mendem pintar. Mencair iki wis. Menguap, mencair dan mendem. Itu karena menyerap kalor ya. Nah, ini gambarnya. Hampir sama dengan bukumu tapi bisa cari gambar lain saya lebih jelas warnanya ya. Ini ya. Yang merah itu berarti menyerap kalor, memasukkan kalor. Yang kuning itu berarti mengeluarkan kalor, ya, melepaskan kalor. Membeku, mencair. Membeku itu berarti dari cair ke padat. Mencair itu berarti dari padat ke cair. Menguap itu berarti dari cair ke gas. Mengembun itu berarti dari gas ke cair.
Mengkristal atau mendeposisi itu berarti dari gas ke padat. Menyublim itu berarti dari padat ke gas. Ya, itu ada di buku paketnya sama, tapi bisa cari gambar lain ya. Ini adalah diagram perubahan wujud benda. Ada di buku paket halaman 10. Ada di buku paket halaman 10. Agak berbeda tapi sama saja. Ya, isinya sama. Ya. Ya, ada ya. Ya. Ini sudah kok tema sebelumnya. Contoh peristiwa perubahan wujud melalui proses penyerap kalor. Es batu jadi begini. Mentega pernah masak? Mentega masukkan ke wajan, lama-lama begini ya. Lilin lama-lama namanya proses mencair. Ya, ini perubahan wujud mencair. Gambar kedua. Godok air, biarkan saja, enggak cair. Biarkan saja, walaupun mendidih biarin aja. Airnya lama-lama habis, pantinya gosong ya. Berubah jadi muak, namanya muak, dari cair ke gas muak. Ya, kamu jangan dihafalin cair ke gas ini. Bayangkan prosesnya, peristiwanya. Oh iya, nih mama aku godok air itu kalau mendidih dibiarin aja kan muak, lama-lama airnya habis. Oh itu berarti contoh muak, ya. Es batu dibiarin aja lama-lama jadi air. Berarti mencair. Contoh-contohnya begitu, nggak usah dihafalin yang susah-susah ya. Itu contohnya. Ini juga godok air. Ini juga pakaian basah. Jangan keluar dari mesin cuci lo ya. Cuci biasa, diucek terus dibilas, terus dijemur. Ini kan basah, itu berarti cair toh? Ya cair ya. Kemudian kena sinar matahari. Lama-lama dia kering sendiri, ya toh? Berarti ini proses menguap juga. Airnya berubah jadi gas. Ya, kena angin lama-lama jemurannya kering kan? Itu juga contoh menguap. Ya, contoh menguap. Dia dapat sinar matahari terus jadi kering. Ya, itu contoh menguap. Kalau ini contoh apa? Ya, contoh apa ini? Menyublim. Benar. Dari padat ke gas. Padat ke gas. Menyublim betul ya? Ya, padat ke gas. Menyublim. Ya, ini kan padat. Kalau biarkan ada di dalam toilet biarin, ada di dalam lemari baju ya. Lama-lama habis. Itu namanya. Ya. Ini perubahan karena proses pelepas kalor. Ini namanya apa? Bikin agar-agar atau coklat cair atau ini proses membuat gula merah. Pernah tahu gula merah? Gula batok ya, bahasa Jawa ini gula batok. Pernah tahu ya? Nah, ini proses membuatnya. Ditaruh di wadah-wadah begini, dari cair jadi padat. Berarti namanya apa, Vincent? Namanya apa, Vincent? Membeku, Bu. Membeku, pintar. Vino, gambar yang kedua. Membeku. Gambar yang kedua, Vino. Namanya proses apa ini, Vino? Gambar hijau. Daunnya mengalami apa ya? Yang di rumah? Mengembun. Mengembun. Pintar, ya. Mengembun ya. Mengembun itu berarti dari apa ke apa? Gas ke cair. Gas ke cair. Udara Gas ke cair. batu ya. Ya, kalau di Mojokerto jarang-jarang kayaknya daunnya basah-basah sendiri ya. Karena nggak dingin, nggak terlalu dingin ya. Tapi kalau di Trawas, di Batu itu kalau pagi itu daunnya kayak disiram, padahal nggak disiram ya. Tapi karena udaranya sangat dingin, gas menjadi air, namanya mengembun. Ya, oh ada embun biasanya kan gitu ya, berkabut sampai kayak pagi gitu ya. Ya, ya kaca dan itu masuk sendiri kayak mobilnya ya. Mobilnya diparkir gitu aja, pagi-pagi mau kemana-mana serasa ada dan hujan. Ya itu mengembun ya. Ini proses pembuatan apa ini gambar apa? Yang ini garam. Apa? Garam. Mangkristal. Ini
contoh mengkristal atau mendeposisi. Orang buat garam itu contoh mengkristal atau mendeposisi. Ya. Garam itu dari air laut sih, ya. Air laut kalau masuk ke asin sih. Nah, sama kalau mengenali garam ini diproses, diolah, ya. Ya, mau ambil garam, ambil air laut, Tugas 1, lengkapilah tabel ini. Ada di buku paket halaman 6. Di buku paket halaman 6. Halaman 6. Tadi sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi. Contoh, benda padat bentuknya padanya itu tadi ya. Volumenya bagaimana? Jangan di situ. Aku lagi. Contohnya apa? Ini kamera. Itu Satgas. Bisa ngurangin tabelnya? Boleh langsung di buku paket jika punya buku paket. Yang nggak punya ya nggak bisa di buku paket. Ya. Tugas 1 paham yang di rumah? Tugas 1 paham yang di rumah? Paham ya? Paham. Tugas 2 lihat dulu. Ya perhatikan. Yang ini nggak ada di buku ini. Mencair. Mencair itu berarti wujud asalnya apa? Menjadi cair. Di sini tulis cair. Berarti wujud asalnya padat, wujud hasilnya cair. Dari apa menjadi apa itu maksudnya. Ya, seperti ya. Seperti ya. Kemudian contoh peristiwanya. Lagi mentega dipanaskan, batu dibiarkan, ya toh? Ya, bisa teruskan sendiri. Tugas 2 itu ya. Yang di rumah tugas 1, tugas 2 bisa dipahami? Bisa, Bu. Tugas 1, tugas 2 bisa ya? Oke. Oke. Kalau sudah kita lanjut ke SBDP sekalian, biar enggak 2 kali ya. Nanti ae kerja none. Nanti Pak setel nomornya. Sabar. Share. Iya. Oke, kita lanjutkan ke SBDP ya. SBDP hari ini kita belajar tentang menyanyikan dan menceritakan tema 7 itu banyak cerita tentang perjuangan pahlawan ya toh. Sejarah ini kemarin juga toh. Ya, sekarang lagunya juga tentang sejarah ya. Materi yang pertama, menyanyikan dan menceritakan seni lagu nasional. Pernah tahu lagu Gugur Bunga? Balik kedua. Pernah tahu Gugur Bunga? Apa yuk? Nah, itulah ayo nyanyi. Betapa hatiku akan biru dan setia dan perwira. Siapa sisa lawan hati membela bangsa sejati. Semua ikut. Tunai sudah janji bakti. Yang di rumah bisa ikut ya.
Satu tumbuh seribu, tanda air jaya pasti. Itu ya, dan seterusnya. Ya, itu lagu gugur bunga. Ya, tak baleni meneh. Nah, lagu gugur bunga termasuk lagu wajib nasional. Lagu wajib adalah lagu yang diwajibkan untuk diajarkan kurang 10 menit oleh guru kepada siswa dalam rangka menghargai jasa pahlawan dan membakar semangat perjuangan agar selalu nyaman. Kayak tadi loh, nyanyi Indonesia Raya saya. Kamu nyanyi Indonesia Raya sambil begini. Ya, makanya boleh tanda, ya. Sampai 5 menit di Indonesia Raya, itu mau disuruh perang, ya. Ciri-ciri lagu wajib. Lagu wajib mengandung lirik yang bertujuan menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Lagu wajib biasanya menggunakan irama yang penuh semangat. Lagu wajib diajarkan, dipelajari dan dihayati sesuai dengan maksud tujuan yang terkandung di dalamnya. Ini lagunya tadi. Menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo. Lek nyanyi sesuai nadanya ya, nggak boleh halus-halus ya. Nah ini bisa ya ini ya. Mulainya gimana? Ya. Yakin nanti kita nyanyikan lagi. Ya. Ya. Bagaimana perasaanmu setelah nyanyikan lagu tersebut? Ya, bau sama gini. Ya, pahlawan gugur, ya, pahlawannya gugur, ya. Aku tentang kesedihan karena gugurnya para pahlawan. Gugur satu tumbuh seribu, ya kamu yang tumbuh harusnya. Pahlawan mati satu, kamu berjuang-juang. Menyanyikan lagu dengan memperhatikan nada dan tempo. Pada masa penjajahan, biasanya nggak usah. Lagu yang berisi semangat perjuangan dan mencapai. Nah, ini saya itu ya. Nah, itu tugas. Oke, perhatikan tugasnya. Salah. Siap. Carilah 5 judul lagu wajib. Aku juga ada beberapa hari juga bukan ya. Judul bunga, syukur sama Madang Negeri tadi ya. Cari 5 gampang. Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu berjudul syukur? Nyanyikan lagu. Ya, macam-macam perasaannya tergantung apa ya. Bagaimana tempo dari lagu tersebut? Tempo itu bisa cepat, bisa lambat. Tempo kan kecepatannya. Temponya nggak boleh berubah. Ini namanya tempo. Bisa temponya cepat dan bersemangat ya. Tempo ya, betul ya. 4. Jelaskan makna dan isi lagu yang berjudul syukur. Judulnya ada tadi, lagunya ada, nanti kita nyanyikan lagi. Menurutmu maknanya apa? Isinya apa lagu tersebut ya? Oke, nomor 5, dari lagu yang berjudul Bagimu Negeri, tuliskan kalimat manakah yang menunjukkan rasa cinta tanah air.
Ya, jadi nomor 1 sampai 5 dijawab dulu. Baru yang nomor 6 tugas berikutnya. Pilihlah satu lagu wajib atau lagu nasional. Belajar dulu, kemudian direkam videonya dan dikirim kepada Bukres. Boleh langsung, boleh dalam bentuk link YouTube. Ya, oke. Untuk tugas, ini apakah ada pertanyaan? Ya, ada 2 tugas, IPA 2 tugas, SPDP 1 sampai 5 dijawab dulu pertanyaannya, baru membuat video menyanyi. Sampai di sini jelas tugas hari ini? Pelajaran kita hanya itu. Oke, mungkin tak ngomong dulu sama temanmu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya, hari ini tugasmu itu 2 tugas, 2 tabel, SPDP 1 sampai 5 dijawab dulu, kirim ke Bukres, baru kemudian membuat rekaman video menyanyi 1 lagu wajib. Nyanyi dengan nada dan tempo yang pas, jangan geremeng. Enggak denger Bukres ya, dengan semangat karena ini untuk pahlawan, untuk menghargai mereka yang sudah berjuang, ya. Oke, jelas ya? Tidak ada pertanyaan? Yang di rumah? Jelas? Oke, silakan aktifkan kameranya. Kita foto dulu. Ayo aktifkan kameranya semua. Setelah ini langsung kerja tugas. Aktifkan kameranya. Yang belum silakan diaktifkan kameranya. Yuk, yang di belakangnya Bu Grace. Abner mau ikut foto enggak? Yuk, 1. Dengan Bu Grace dulu, nanti dengan teman-teman. 1, 2, 3. Oke, dengan Bu Grace dulu. Saya tak tes dulu, setelah ini dengan teman-teman. Oke, sekarang dengan teman-teman yang di sekolah. Oke, yuk. 1. Iya, 1, 2, 3. Oke, begitu ya Nana. Saya tak copy dulu. Saya tak paste dulu. Tidak hilang. Ctrl V. Oke anak-anak, gitu ya. Selamat mengerjakan tugas untuk hari ini. IPA dan SPDP hari ini juga. Nggak usah pun kapan dikumpulkan hari ini nyanyi toh aja kok, nggak perlu bahan-bahan yang macam-macam kok. Ya, hari ini dikumpulkan. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati, berkah dalam. Dadah. Dadah, Bu. Selamat pagi, berkah dalam. Terima kasih, Bu. Terima Berkah dalam. Berkah dalam. Ibu Terima kasih, Bu. Berkah dalam.